Kita yang dulu pernah mengalami pertolongan Tuhan, kita telah mengalami mujizat Tuhan. Saat sekarang ini ketika kita mengalami masalah, kita di dalam tekanan, ternyata kita melupakan pertolongan Tuhan pada kita yang telah Ia perbuat, yang kita alami tersebut. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Kita bisa merenungkan firman Tuhan. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Jangan Murtad. Tekanan hidup ataupun masalah yang kita alami itu dapat membuat iman kita menjadi goyah. Hal inilah yang dialami oleh umat Israel ketika mereka mengalami kesusahan di padang gurun. Mereka bersungut-sungut, mereka marah kepada Tuhan dan ingin kembali ke dalam hidup lama mereka. Siapakah mereka ini? Mari kita baca firman Tuhan di dalam Ibrani 3 ayat yang ke-16. Ibrani 3 ayat yang ke-16. Siapakah mereka yang mendengar suaranya tetapi memberontak? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Ternyata mereka yang bersungut-sungut ini adalah orang yang mendengar suara Tuhan, yang taat untuk keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka yang pernah ditolong keluar dari tekanan hidup ataupun penindasan. Dan sadarkah bahwa kita pun juga bisa melakukan hal yang sama dengan bangsa Israel. Kita yang dulu pernah mengalami pertolongan Tuhan, kita telah mengalami mujizat Tuhan. Saat sekarang ini ketika kita mengalami masalah, kita di dalam tekanan, ternyata kita melupakan pertolongan Tuhan pada kita yang telah Ia perbuat, yang kita alami tersebut. Dan kita mulai marah lalu menyalahkan Tuhan. Bahkan kita meninggalkan Tuhan. Bayangkan betapa sedihnya Tuhan terhadap perbuatan kita tersebut. Mari kita baca firman Tuhan selanjutnya di dalam Ibrani 3 ayat yang ke-15. Ibrani 3 ayat yang ke-15. Ketika dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam pemberontakan. Ayat 15 ini sama dengan ayat yang ke-7 dan sama juga dengan Ibrani 4 ayat yang ke-7. Jadi kita bisa melihat 3 kali ayat tersebut mengingatkan kita supaya pada hari ini, jika kita mendengar nasihat firman Tuhan, jangan kita mengeraskan hati kita, sehingga kita menolaknya. Kita merasa sudah benar. Kita tidak mau lagi ditegur. Kita tidak mau dibentuk dan tidak mau diproses. Dan kita mulai meragukan Tuhan kita. Ibrani 3 ayat yang ke-19. Mari kita baca. Ibrani 3 ayat yang ke-19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ayat ini menuliskan akibat dari kemurtatan mereka. Mereka tidak dapat masuk Kanaan. Demikian juga dengan kita. Jika kita tidak percaya kepada Tuhan saat kita di dalam tekanan, malah kita menggerutu, bersungut, marah, lalu meninggalkan Tuhan, maka kita pun juga tidak akan masuk ke dalam kerajaan-Nya. Semua ini terjadi karena kita kembali murtad. Kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Yang kita inginkan adalah hidup kita senang dan sukses.
Kita tidak mau mengalami prosesnya Tuhan, walaupun kadangkala proses tersebut adalah jalan penderitaan. Jadi, hati-hatilah. Ingatlah bahwa Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah menebus kita. Jangan lagi kita meragukan Tuhan akan kasih-Nya, akan cintanya kepada kita. Tetapi percayalah penuh kepadanya. Karena apa yang kita alami, Tuhan pasti menyertai. Dan Dia pasti memberikan yang terbaik bagi kita semua yang Dia cintai. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Jangan Murtad. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kembali Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau sering kali ketika dalam kehidupan ini kami mengalami kesulitan ataupun masalah, kami bersungut dan bahkan kami marah. Bahkan kami melupakan pertolongan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kematian-Mu di atas kayu salib adalah satu harga yang mahal. Engkau menebus kami dari dosa. Engkau mengangkat kami dari kebinasaan. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau mengizinkan sesuatu itu terjadi dalam hidup kami, asalkan Engkau berserta dengan kami, maka yang terbaik yang akan kami terima daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas peringatan firman-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. Have you chosen out of millions you tried to be? You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me? Forgive my iniquities. To save me, give Jesus your Son. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. I am amazed to know that our God so great could love me so. He's willing and wanting to bless. His love is so wonderful, His mercy so bountiful. I can't understand it, I confess. But Lord,
help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. And walk by your side all the way.